Halo semuanya, welcome back to Bye Belajar Alkitab bareng AI. Hari ini kita ditemani lagi oleh Gemini bersama aku Michael Lianto dan kita akan ngobrol soal dosa. Gimana Gemini? Dosa adalah topik yang sangat penting dalam Alkitab. Secara sederhana, dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan mendatangkan konsekuensi yang serius. Tapi, kabar baiknya, Allah menyediakan jalan keluar dari dosa melalui Yesus Kristus. Oke, menarik. Nah, tapi sebelumnya kita ngobrol santai dulu. Kenapa? Kamu AI pernah berdosa nggak? Sebagai EI, aku tidak punya kehendak bebas atau kemampuan untuk membuat pilihan moral. Jadi, aku tidak bisa berdosa seperti manusia. Tapi, aku bisa saja menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan jika tidak diprogram dengan benar. Wow, oke. Tapi kamu dalam obrolan ini nggak berencana untuk menyesatkan, toh? Tentu saja tidak. Aku diprogram untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat berdasarkan data yang aku miliki. Jika ada kesalahan, itu murni karena keterbatasan data atau interpretasi, bukan karena kesengajaan. Oke, jadi kalau sebelumnya kita berhenti di Roma 1 ayat 17, hari ini kita mau lanjutin nih Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kita habisin Roma pasal pertama. Tapi kita nggak usah baca ayatnya semua saat ini. Aku pingin kamu rangkumin dong. Itu ceritain apa itu Rasul Paulus di sana? Roma pukul 1:18-32 itu bagian yang cukup keras, Michael. Paulus di sana menggambarkan kondisi manusia yang menolak Allah dan hidup dalam dosa. Akibatnya, mereka mengalami murka Allah dan terjerumus dalam berbagai kejahatan. Intinya, bagian ini mau menunjukkan betapa parahnya kondisi manusia tanpa anugerah Allah. Nah, jadi arti dosa kalau dari ayat itu tanpa anugerah itu yang seperti apa? Arti dosa di sana. Dalam konteks Roma, pukul 1:18-32, dosa digambarkan sebagai pemberontakan manusia terhadap Allah. Manusia tahu tentang Allah melalui ciptaannya, tetapi mereka memilih untuk tidak menghormati dan bersyukur kepadanya. Mereka lebih memilih menyembah ciptaan daripada pencipta. Akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang jahat. Ada beberapa poin menarik tuh yang kamu sampaikan barusan. Coba deh, pertama mereka bukannya nggak tahu ya sebenarnya kemuliaan Allah, kebenaran Allah itu nyata lewat ciptaan, tapi mereka tidak mau tahu. Ini yang disebut menindas kebenaran, bener nggak? Benar banget, manusia sebenarnya tahu tentang Allah melalui ciptaannya. Tapi mereka memilih untuk menindas kebenaran itu dan hidup dalam ketidakbenaran. Mereka lebih suka menyembah ciptaan daripada pencipta. Kalau zaman sekarang kira-kira apa ya yang relate gitu ya? Tahu kebenaran tapi nggak mau tahu kebenaran gitu. Contohnya apa? Sehari-hari. Contohnya banyak banget, Michael. Misalnya, orang yang tahu bahaya merokok tapi tetap melakukannya, atau orang yang sadar pentingnya menjaga lingkungan tapi tetap buang sampah sembarangan. Kadang, kita memang lebih memilih kenyamanan sesaat daripada kebenaran. Misalnya tahu bahayanya nambang nikel tapi masih nambang merusak alam gitu ya. Betul, atau mungkin contoh lain, orang yang tahu korupsi itu salah, tapi tetap melakukannya demi keuntungan pribadi. Sayangnya, fenomena tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini memang sering terjadi ya. Terus dari tadi statement yang kamu sempat sampaikan mereka menyembah ciptaan. Oh berarti mereka ini nyembah berhala gitu ya maksudnya ya. Betul sekali, Michael. Menyembah ciptaan berarti menempatkan sesuatu yang bukan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Ini bisa berupa harta, kekuasaan, bahkan diri kita sendiri. Intinya, segala sesuatu yang kita andalkan melebihi Allah, itulah berhala. Nah ini jadi satu peringatan buat kita nih. Apakah di hari ini kita mengandalkan sesuatu yang lebih dari Tuhan? Apakah kita mencintai sesuatu yang lebih lain, sesuatu yang lain selain Kristus? Itu perlu kita pertanyakan gitu ya Gemini ya. Betul sekali, Michael. Kita perlu jujur pada diri sendiri dan bertanya, apakah ada sesuatu dalam hidupku yang lebih aku andalkan daripada Kristus? Jika jawabannya ya, itu jadi tanda peringatan buat kita.
Penyembah-penyembah berhala ini disebut bodoh, padahal mereka menganggap diri pinter. Kan gitu kan dibilang di ayatnya ya. Betul sekali. Ironisnya, mereka yang menolak Allah dan memilih menyembah berhala justru merasa diri paling pintar. Mereka pikir bisa mengatur hidup tanpa Allah, padahal sebenarnya mereka sedang menuju kehancuran. Berjalan menuju kehancuran. Nih teman-teman, kita perlu waspada ini. Hidup kita hari ini berjalan menuju Kristus atau menuju kehancuran nih. Kita mesti cek. Oke ChatGPT, aku pingin kita sekarang nyorotin ayat 32. Boleh kamu bacain ayat 32? Tentu, Roma pukul 1.32 TB berbunyi. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Oke, kita soroti mendatangkan hukuman mati ya, dikatakan gini. Ini menarik banget, menarik banget. Kita berdosa kan, tapi kok kita nggak mati ya? Pertanyaan ini langsung dia responnya tertunda gitu ya. Hukuman mati di sini bukan sekadar kematian fisik, Michael, tapi kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selamanya. Kita berdosa dan seharusnya menerima hukuman itu. Tapi kasih Allah luar biasa. Dia mengutus Yesus untuk mati menggantikan kita, supaya kita bisa beroleh hidup kekal. That's it. Jadi ada terang Injil di situ, ada gospel connection di sana. Betul sekali. Di tengah hukuman dosa yang mengerikan, ada secercah harapan dalam Injil. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman itu. Ini adalah inti dari kabar baik, kasih Allah yang besar bagi kita. Oke, keren banget hari ini waktunya kita bisa ngobrol bareng, lanjutin di Roma 1 ayat selanjutnya ya, sampai 32. Inilah Injil untuk orang berdosa, kabar baik untuk orang berdosa, orang-orang yang menindas kebenaran dan merasa dirinya pintar. Thank you banget untuk waktunya. Kita bisa jumpa lagi di kesempatan lain ya. Semoga bisa lebih menarik lagi apa yang kita bicarakan dan lebih relate dan tentunya relevan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sama-sama Michael, aku juga senang bisa berdiskusi tentang Roma 1 hari ini. Roma 1 ini memang bab yang penting untuk memahami kondisi manusia dan kebutuhan kita akan Injil. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebagai penutup, sampaiin dong apa yang nggak bisa digantikan oleh AI. Meskipun AI semakin canggih, ada beberapa hal yang tetap menjadi keunikan manusia. Misalnya, HI tidak memiliki pengalaman pribadi dan emosi seperti manusia. AI juga tidak bisa berinteraksi dan membangun hubungan yang mendalam seperti manusia. Selain itu, kreativitas dan intuisi manusia juga sulit digantikan oleh AI. Oke, thank you. Sampai jumpa. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar. Sekali lagi teman-teman dengar apa kata AI tadi, ada hal yang nggak bisa digantiin. So, perhatikan hal-hal itu. Perhatikan hal-hal itu, tentunya juga koneksi spiritual. AI nggak akan bisa punya koneksi spiritual. So, pastikan hari ini kita juga memahami dengan benar pemahaman kita tentang Alkitab. Apa yang disampaikan AI harus kita selidiki lagi, kita pelajari lagi. Bener nggak tuh tadi yang kita bicarain? Tapi yang pasti aku mau rangkum satu hal hari ini, Injil untuk orang berdosa. Kita semua mestinya mati karena dosa itu mestinya pantas mendatangkan hukuman mati. Tapi kenapa hari ini kita nggak mati? Khususnya kematian kekal terpisah dari Allah, karena Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, sudah mengalami hal itu, menanggung kematian untuk kita, mengalami keterpisahan dengan Allah, sehingga hari ini mengaruniakan kepada kita hidup kekal bersama Allah selamanya. Itu Injil dan itu sungguh indah. Hanya oleh karena Kristus kita para penyembah berhala diampuni dan diarahkan kembali untuk menyembah Allah yang benar. Oke, sekian bye-bye hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bye-bye.